Selamat datang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang, serta umur yang penuh berkah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kembali berbincang bersama. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup sering muncul, yaitu benarkah orang tua yang terlalu keras kepada anak lebih berisiko mengalami kesepian di masa tua? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka, tanpa menyalahkan siapapun. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai daerah. Mungkin ada yang mendengarkan dari Aceh, Medan, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, hingga Papua. Atau mungkin Bapak dan Ibu sedang menyimak dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Hong Kong, Taiwan, atau negara lainnya. Silakan tuliskan di kolom komentar Bapak dan Ibu sedang menyaksikan dari mana. Saya akan senang sekali membaca komentar Bapak dan Ibu, karena melalui kolom komentar kita bisa saling mengenal dan saling menyemangati. Bapak dan Ibu, setiap orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ada yang memilih mendidik dengan kelembutan, ada pula yang mendidik dengan disiplin yang sangat tegas. Banyak orang tua pada zaman dahulu percaya bahwa bersikap keras adalah bentuk kasih sayang agar anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi kerasnya kehidupan. Niatnya baik, tetapi terkadang cara penyampaiannya meninggalkan luka yang tidak terlihat. Apakah itu berarti semua orang tua yang tegas pasti akan kesepian di masa tua? Tentu tidak. Kehidupan setiap keluarga berbeda. Ada orang tua yang sangat disiplin tetapi tetap memiliki hubungan yang hangat dengan anak-anaknya. Karena di balik ketegasan itu selalu ada perhatian, pelukan, doa, dan kasih sayang. Sebaliknya, ada pula orang tua yang jarang memarahi anak, tetapi hubungan keluarganya tetap terasa jauh, karena kurangnya komunikasi dan kedekatan emosional. Sokius tadi baik bukannya semata-mata soal keras atau lembut, melainkan bagaimana kasih sayang itu dirasakan oleh anak. Melalui perbincangan ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Kita juga tidak sedang menghakimi cara mendidik yang pernah dilakukan di masa lalu. Sebaliknya, kita akan belajar bahwa hubungan antara orang tua dan anak selalu bisa diperbaiki. Selama masih ada niat baik, kerendahan hati, dan kasih sayang. Karena tidak ada kata terlambat untuk membangun kembali kedekatan dalam keluarga. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa sikap yang terlalu keras terkadang meninggalkan jarak emosional antara orang tua dan anak, serta bagaimana hubungan yang hangat dapat dibangun kembali meskipun usia terus bertambah. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, pada masa ketika banyak dari kita membesarkan anak, keadaan memang sangat berbeda dengan sekarang. Kehidupan tidak semudah saat ini. Banyak keluarga harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah, tidak sedikit orang tua yang memilih mendidik anak dengan disiplin yang tegas. Mereka percaya bahwa anak harus patuh, bekerja keras, tidak mudah mengeluh, dan menghormati orang tua. Niat di balik semua itu tentu sangat baik, yaitu agar anak memiliki masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Namun di balik niat yang baik, terkadang ada hal yang tanpa disadari terlewatkan, yaitu kebutuhan anak untuk merasa didengar, difahami, dan dipeluk dengan kasih sayang. Ada anak yang tumbuh dengan rasa hormat kepada orang tuanya, tetapi di saat yang sama juga merasa takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Ia takut diberi dia melakukan kesalahan. Ia takut dianggap lemah ketika menangis. Akhirnya anak memilih diam dan menyimpan perasaannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu bisa terbawa hingga dewasa. Ketika anak sudah beranjak dewasa, hubungan yang dibangun hanya di atas rasa hormat seringkali terasa kaku. Anak tetap menjalankan kewajibannya sebagai anak. Ia tetap mengirim kabar, membantu ketika orang tua membutuhkan, bahkan tetap memberikan nafkah jika mampu. Namun hubungan yang seharusnya penuh kehangatan terkadang berubah menjadi hubungan yang sekadar menjalankan tanggung jawab. Percakapan menjadi singkat, kunjungan terasa terburu-buru, dan obrolan dari hati ke hati semakin jarang terjadi. Bukan karena anak tidak mencintai orang tuanya, tetapi karena sejak kecil ia belum terbiasa mengungkapkan perasaan dengan bebas. Bapak dan Ibu, hal inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Orang tua merasa anak mulai menjauh, sedangkan anak merasa bingung bagaimana harus mendekat. Padahal di dalam hati mereka tetap menyimpan rasa sayang yang besar. Hanya saja, mereka tidak terbiasa menunjukkan kasih sayang itu dengan kata-kata atau pelukan. Akibatnya, kedua belah pihak sama-sama saling merindukan, tetapi sama-sama menunggu siapa yang lebih dahulu membuka hati. Yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap orang tua
pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada ayah atau ibu yang dibekali buku petunjuk sempurna ketika membesarkan anak. Semua belajar sambil menjalani kehidupan. Jika bapak dan ibu merasa hubungan dengan anak belum sedekat yang diharapkan, jangan berkecil hati. Hubungan keluarga tidak ditentukan oleh masa lalu saja, tapi juga oleh langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Sebuah senyuman, ucapan terima kasih, doa yang tulus, atau keberanian mengatakan, ayah dan ibu sayang padamu, bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih hangat. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun kembali kedekatan dengan anak, tanpa rasa canggung, sehingga hubungan keluarga menjadi lebih akrab dan penuh kasih sayang. Meskipun usia terus bertambah, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin setelah mendengarkan pembahasan sebelumnya, ada yang mulai mengingat kembali masa-masa ketika membesarkan anak. Mungkin terlintas penyesalan karena pernah terlalu keras, terlalu sering memarahi, atau terlalu jarang mengungkapkan kasih sayang. Jika perasaan itu muncul, jangan biarkan hati terus dibebani oleh rasa bersalah. Ingatlah, setiap orang tua selalu mendidik anak dengan niat yang baik, meskipun cara yang dipilih belum tentu selalu tepat. Tidak ada orang tua yang sempurna, sebagaimana tidak ada anak yang sempurna. Yang terpenting bukanlah terus menyesali masa lalu, melainkan berani memperbaiki hubungan mulai hari ini. Kabar baiknya, kasih sayang tidak mengenal kata terlambat. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berbicara, dan berdoa, selalu ada jalan untuk mendekatkan hati kembali. Tidak perlu memulai dengan sesuatu yang besar. Cukup awali dengan perhatian sederhana. Menelepon anak untuk menanyakan kabarnya, mengirim pesan berisi doa, atau mengucapkan terima kasih atas perhatian yang selama ini telah mereka berikan. Kalimat-kalimat sederhana seperti itu seringkali memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi sebagian orang tua, mengungkapkan perasaan memang bukan hal yang mudah. Dulu banyak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa kasih, sayang lebih banyak ditunjukkan melalui kerja keras daripada kata-kata. Akibatnya, mengucapkan, ayah bangga padamu atau ibu sayang padamu, terasa canggung. Namun percayalah, tidak ada kata yang lebih indah bagi seorang anak selain mendengar. Ungkapan kasih sayang dari orang tuanya, meskipun baru diucapkan setelah puluhan tahun, barangkali mereka tidak langsung menunjukkan reaksi, tetapi kata-kata itu akan tinggal lama di dalam hati mereka. Bapak dan ibu juga tidak perlu selalu menunggu anak datang lebih dahulu. Sesekali, jadilah pihak yang membuka percakapan. Tanyakan bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana kesehatan cucu-cucu, atau apakah ada hal yang sedang mereka hadapi. Dengarkan dengan penuh perhatian, tanpa terburu-buru memberi nasihat. Terkadang anak tidak selalu membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin didengar dan merasa bahwa orang tuanya masih menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi cerita. Jika di masa lalu pernah terjadi kesalahpahaman atau luka di dalam keluarga, jangan takut untuk memulai langkah pertama. Meminta maaf bukan berarti kehilangan wibawa sebagai orang tua. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, hubungan yang hangat bukan dibangun dari kesempurnaan, melainkan dari kasih sayang, kerendahan hati, dan kesediaan untuk saling memahami. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa ditulis dengan cerita yang lebih indah. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat membuat anak dan cucu semakin nyaman untuk dekat dengan orang tua, sehingga rumah kembali dipenuhi kehangatan, canda, dan kasih sayang. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, hubungan yang hangat dengan anak tidak selalu dibangun melalui hadiah yang mahal atau pertemuan yang mewah. Justru, kedekatan sering tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan dengan tulus. Sebuah senyuman ketika anak datang berkunjung, sapaan yang hangat saat menelepon, atau ucapan, hati-hati di jalan, ya, dapat meninggalkan kesan yang mendalam. Hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat anak merasa selalu diterima dan dirindukan. Ketika anak datang ke rumah, usahakan untuk lebih banyak mendengarkan daripada menghakimi. Terkadang mereka hanya ingin bercerita tentang pekerjaan, keluarga, atau tantangan yang sedang dihadapi. Jika setiap cerita selalu dibalas dengan kritik atau perbandingan, mereka bisa merasa tidak nyaman untuk terbuka. Sebaliknya, ketika orang tua mendengarkan dengan penuh perhatian, anak akan merasa dihargai dan lebih ingin menghabiskan waktu bersama. Begitu pula saat memberikan nasihat. Pengalaman hidup bapak dan ibu tentu sangat berharga. Namun cara menyampaikannya juga penting. Daripada berkata, kamu harus begini, cobalah mengatakan. Menurut pengalaman ayah atau ibu, mungkin cara ini bisa membantu. Kalimat yang lembut biasanya lebih mudah diterima daripada kata-kata yang terdengar memerintah. Anak yang sudah dewasa
ingin dihargai sebagai pribadi yang mampu mengambil keputusan, meskipun mereka tetap membutuhkan arahan dari orang tuanya. Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak. Ucapkan terima kasih ketika mereka meluangkan waktu berkunjung, membantu kebutuhan sehari-hari, atau sekadar menelepon menanyakan kabar. Kata terima kasih mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Anak akan merasa bahwa perhatian mereka dihargai, sehingga mereka terdorong untuk terus menjaga hubungan yang baik dengan orang tua. Kehadiran cucu juga bisa menjadi jembatan yang mempererat hubungan keluarga. Luangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, mendoakan mereka, atau berbagi kisah masa kecil yang penuh pelajaran. Tidak perlu selalu memberikan hadiah. Kehadiran perhatian dan kasih sayang jauh lebih berharga daripada benda apa pun. Kenangan indah yang dibangun bersama keluarga akan terus dikenang hingga mereka dewasa. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, hubungan keluarga yang hangat dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali dengan penuh kasih sayang. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi setiap keluarga bisa belajar menjadi lebih dekat. Selama hati masih dipenuhi niat baik, selalu ada kesempatan untuk mempererat ikatan yang mungkin sempat merenggang. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas mengapa memaafkan diri sendiri menjadi langkah penting agar orang tua dapat menikmati masa tua dengan hati yang lebih damai dan tidak terus dibayangi penyesalan. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah membahas hubungan dengan anak dan keluarga, ada satu hubungan yang sering terlupakan, yaitu hubungan dengan diri sendiri. Tidak sedikit orang tua yang diam-diam menyimpan penyesalan. Ada yang merasa terlalu keras saat mendidik anak, terlalu sibuk bekerja hingga jarang meluangkan waktu bersama keluarga, atau merasa belum menjadi ayah dan ibu yang sempurna. Penyesalan seperti ini sangat manusiawi. Namun jika terus dipelihara, hati akan semakin berat dan sulit menikmati kebahagiaan di usia senja. Perlu kita ingat, ketika membesarkan anak puluhan tahun yang lalu, Bapak dan Ibu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan keadaan yang dimiliki saat itu. Kehidupan tidak semudah sekarang. Tuntutan ekonomi, tanggung jawab keluarga, dan berbagai kesulitan membuat banyak orang tua harus berjuang keras. Apa yang dilakukan saat itu lahir dari keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak. Mungkin caranya belum sempurna, tetapi niatnya adalah kasih sayang. Karena itu, jangan terus menghukum diri sendiri atas masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Daripada bertanya, mengapa dulu saya melakukan itu? Lebih baik bertanya, apa yang bisa saya lakukan mulai hari ini? Pertanyaan kedua akan membawa kita pada harapan, bukan penyesalan. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Mengucapkan kata-kata yang belum sempat diucapkan, dan menunjukkan kasih sayang dengan cara yang lebih hangat. Bapak dan Ibu, memaafkan diri sendiri bukan berarti menganggap semua kesalahan tidak penting. Memaafkan berarti menerima bahwa kita adalah manusia yang terus belajar. Sama seperti anak-anak yang pernah melakukan kesalahan dan kita maafkan, diri kita pun berhak mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Hati yang dipenuhi penyesalan akan sulit merasakan damai. Sebaliknya, hati yang mampu menerima masa lalu akan lebih mudah menikmati setiap hari dengan penuh rasa syukur. Mulailah menghargai diri sendiri. Bersyukurlah karena Bapak dan Ibu telah melewati begitu banyak ujian kehidupan. Tidak semua orang mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang telah Bapak dan Ibu lalui. Pengalaman itu bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa Tuhan telah membimbing setiap langkah hingga tiba di usia sekarang. Masih diberi kesempatan untuk melihat matahari terbit, mendengar tawa cucu, dan berkumpul bersama keluarga adalah nikmat yang sangat besar. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat untuk menetap. Jangan biarkan penyesalan mencuri kebahagiaan yang masih bisa dinikmati hari ini. Bukalah hati, maafkan diri sendiri, dan teruslah menebarkan kasih sayang kepada keluarga. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun masa tua yang penuh kehangatan, sehingga hubungan dengan anak dan cucu semakin erat, dan hati semakin tenang menjalani setiap hari. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, masa tua sering disebut sebagai masa panen kehidupan. Apa yang kita tanam selama bertahun-tahun perlahan mulai kita rasakan hasilnya. Namun, bukan berarti jika dahulu pernah melakukan kesalahan, masa tua harus dipenuhi penyesalan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, selalu ada waktu untuk menanam benih-benih kebaikan yang baru. Kehangatan dalam keluarga tidak ditentukan oleh masa lalu semata, tetapi juga oleh sikap yang kita tunjukkan hari ini. Anak-anak yang sudah dewasa sebenarnya tidak mengharapkan orang tua yang sempurna. Mereka lebih merindukan kehadiran orang tua yang membuat mereka merasa nyaman.
Rumah yang selalu menerima mereka tanpa banyak menghakimi, tempat mereka bisa pulang ketika lelah menghadapi kehidupan, adalah hadiah yang sangat berharga. Terkadang, secangkir teh hangat, senyuman yang tulus, dan pertanyaan sederhana seperti, "Bagaimana kabarmu hari ini?" jauh lebih berarti daripada nasihat yang panjang. Bapak dan Ibu, cobalah membangun kebiasaan untuk menciptakan kenangan baru bersama keluarga. Ketika anak atau cucu datang berkunjung, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Simpan telepon genggam sejenak, dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian, dan nikmati kebersamaan tanpa tergesa-gesa. Tidak perlu menunggu acara besar. Makan bersama, berbincang di teras rumah, atau melihat album foto lama. Sambil mengenang kisah-kisah indah sudah cukup untuk mempererat hubungan. Jangan lupa bahwa cucu juga membutuhkan kasih sayang dari kakek dan neneknya. Cerita-cerita tentang pengalaman hidup, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur akan menjadi warisan yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Kehadiran Bapak dan Ibu dalam kehidupan mereka akan menjadi kenangan indah yang akan mereka bawa hingga dewasa. Itulah salah satu cara agar kehidupan terus memberi manfaat. Meskipun usia semakin bertambah, yang tidak kalah penting adalah menjaga hati tetap lembut. Hindari terus mengungkit kesalahan masa lalu, baik kesalahan diri sendiri maupun kesalahan anak. Setiap keluarga pasti pernah mengalami perbedaan pendapat dan kekecewaan. Namun, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak pernah memiliki masalah, melainkan keluarga yang memilih saling memaafkan dan terus berjalan bersama. Ketika hati dipenuhi kasih sayang, hubungan yang sempat renggang pun perlahan bisa kembali hangat. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja bukanlah akhir dari kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih indah. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk lebih banyak mencintai, lebih banyak bersyukur, dan lebih banyak menikmati kebersamaan. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menghilangkan rasa takut ditinggalkan dan menjalani masa tua dengan hati yang lebih tenang, penuh harapan, dan dipenuhi rasa syukur. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu perasaan yang jarang diungkapkan, tetapi diam-diam dirasakan oleh banyak orang di usia senja, yaitu rasa takut ditinggalkan. Takut anak-anak semakin sibuk, takut rumah menjadi semakin sunyi, atau takut suatu hari tidak ada lagi yang menemani. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Namun jika terus dipelihara, rasa takut dapat membuat hati dipenuhi kecemasan dan menghalangi kita menikmati hari-hari yang masih indah. Perlu kita sadari bahwa setiap anak akan tumbuh dan menjalani kehidupannya sendiri. Dahulunya kita bekerja keras agar mereka dapat mandiri, memiliki keluarga yang bahagia, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ketika semua itu benar-benar terjadi, sebenarnya itulah salah satu keberhasilan terbesar sebagai orang tua. Meskipun rumah menjadi lebih sepi, bukan berarti kasih sayang mereka ikut berkurang. Mereka tetap mencintai Bapak dan Ibu, hanya saja cara mereka menunjukkan perhatian mungkin berbeda dibandingkan saat masih kecil. Daripada terus memikirkan apa yang belum dilakukan anak kepada kita, akan jauh lebih menenangkan jika kita mensyukuri setiap perhatian yang mereka berikan. Sebuah telepon singkat, pesan yang menanyakan kabar, atau kunjungan di akhir pekan adalah bentuk kasih sayang yang patut dihargai. Jangan bandingkan kehidupan sekarang dengan masa lalu. Karena setiap tahap kehidupan memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan cinta. Bapak dan Ibu, kebahagiaan juga tidak boleh hanya bergantung pada kehadiran orang lain. Belajarlah menikmati waktu bersama diri sendiri. Isi hari dengan ibadah, membaca buku, berkebun, berjalan santai, atau berkumpul dengan teman-teman sebaya. Ketika hati memiliki banyak sumber kebahagiaan, rasa takut akan perlahan berubah menjadi rasa tenang. Kita tidak lagi merasa menunggu seseorang untuk datang agar bisa bahagia, karena kebahagiaan telah tumbuh dari dalam diri sendiri. Yang paling penting adalah memperkuat hubungan dengan Tuhan. Ketika hati merasa dekat dengannya, kita akan menyadari bahwa tidak pernah ada hari yang benar-benar sepi. Dalam setiap doa, selalu ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Dalam setiap langkah, selalu ada pertolongan yang menyertai. Keyakinan inilah yang memberikan ketenangan, bahkan ketika keadaan di sekitar tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan biarkan rasa takut mengambil kebahagiaan yang masih bisa dinikmati hari ini. Nikmatilah setiap momen, syukuri setiap perhatian, dan teruslah membuka hati untuk kasih sayang yang masih mengalir dari keluarga maupun orang-orang di sekitar. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua yang selalu dirindukan, bukan karena rasa takut atau kewajiban, tetapi karena kehangatan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang selalu membawa ketenangan bagi keluarga. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati,
Pernahkah terlintas sebuah pertanyaan di dalam hati? Apa yang membuat seorang anak ingin sering pulang menemui orang tuanya? Jawabannya bukan karena rumah yang besar atau hidangan yang mewah. Yang paling dirindukan oleh seorang anak adalah suasana yang membuat hatinya merasa tenang. Rumah yang penuh penerimaan, senyuman yang tulus, dan orang tua yang menyambut dengan kasih. Sayang akan selalu menjadi tempat yang ingin mereka datangi, meskipun kesibukan hidup terus bertambah. Menjadi orang tua yang dirindukan bukan berarti harus selalu menyenangkan anak atau memenuhi semua keinginannya. Yang terpenting adalah menciptakan hubungan yang membuat mereka merasa dihargai. Ketika anak datang berkunjung, sambutlah dengan wajah yang ceria. Dengarkan cerita mereka tanpa terburu-buru menghakimi atau mengungkit kesalahan masa lalu. Kadang-kadang, kehadiran yang hangat jauh lebih berarti daripada nasihat yang panjang. Bapak dan ibu, setiap kali anak atau cucu meluangkan waktu untuk berkunjung, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ucapan itu membuat mereka merasa kehadirannya benar-benar berarti. Berikan doa ketika mereka hendak pulang. Doa dari orang tua adalah hadiah yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Walaupun hanya beberapa kalimat singkat, doa yang tulus akan selalu mereka ingat dan bawa dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, cobalah untuk lebih sering membicarakan hal-hal yang membahagiakan. Ceritakan kenangan indah, pengalaman hidup yang penuh hikmah, atau kisah lucu yang pernah dialami keluarga. Hindari terlalu sering mengeluh atau membahas masalah yang sama berulang-ulang. Bukan berarti bapak dan ibu harus memendam kesedihan, tetapi suasana yang hangat akan membuat anak merasa nyaman dan ingin kembali datang. Rumah yang dipenuhi senyuman akan selalu memiliki daya tarik yang istimewa. Tidak kalah penting, teruslah menjadi pribadi yang mau belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Tanyakan kepada cucu tentang kegiatan mereka di sekolah. Pelajari cara menggunakan telepon pintar atau sekadar memahami hobi mereka. Ketika orang tua menunjukkan ketertarikan pada dunia anak dan cucu, hubungan akan terasa lebih dekat. Mereka akan melihat bahwa bapak dan ibu bukan hanya sosok yang memberi nasihat, tetapi juga teman berbicara yang menyenangkan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, menjadi orang tua yang dirindukan bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang menghadirkan rasa nyaman, kasih sayang, dan ketulusan setiap kali keluarga berkumpul. Kehangatan yang bapak dan ibu berikan hari ini akan menjadi kenangan indah yang tersimpan di hati anak dan cucu sepanjang hidup mereka. Pada segmen berikutnya, kita akan membahas pelajaran terpenting yang dapat membuat masa tua dijalani dengan lebih damai, tanpa dibayangi penyesalan, dan penuh rasa syukur atas setiap anugerah yang masih Tuhan berikan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita berbincang panjang tentang hubungan antara orang tua dan anak, mungkin kita mulai menyadari satu hal. Kebahagiaan di masa tua bukan hanya ditentukan oleh seberapa sering anak datang, berkunjung, atau seberapa banyak harta yang dimiliki. Kedamaian justru lahir ketika hati mampu menerima kehidupan dengan penuh rasa syukur. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, tetapi ada pula yang harus kita terima dengan lapang dada. Semakin kita mampu membedakan keduanya, semakin tenang pula hati menjalani hari. Salah satu pelajaran terpenting adalah berhenti menuntut kesempurnaan, baik dari diri sendiri maupun dari anak-anak. Mereka adalah manusia biasa yang memiliki kesibukan, tanggung jawab, dan berbagai tantangan dalam hidupnya. Sama seperti dahulu kita pernah melakukan kesalahan sebagai orang tua, anak-anak pun pasti pernah melakukan kekeliruan. Ketika kita memilih untuk lebih banyak memahami daripada menghakimi, hubungan keluarga akan terasa lebih hangat dan penuh kasih sayang. Bapak dan ibu jangan pernah mengukur kasih sayang hanya dari seberapa sering anak menelepon atau berkunjung. Ada anak yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya, tetapi diam-diam selalu mendoakan orang tuanya. Ada yang jarang pulang karena pekerjaan, tetapi selalu berusaha memastikan kebutuhan orang tuanya terpenuhi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan cinta. Jika kita mampu melihatnya dengan hati yang jernih, kita akan menemukan bahwa kasih sayang itu sebenarnya masih ada. Di sisi lain, jangan lupa untuk terus membangun kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Memiliki hobi, menjaga kesehatan, aktif di lingkungan, memperbanyak ibadah, dan menjalin persahabatan akan membuat hidup terasa lebih seimbang. Ketika kebahagiaan tidak hanya bergantung pada satu orang, hati akan menjadi lebih kuat menghadapi perubahan. Kita tetap merasa utuh meskipun keadaan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Yang paling menenangkan adalah menyadari bahwa setiap tahap kehidupan memiliki keindahannya sendiri. Jika masa muda dipenuhi perjuangan, maka usia senja adalah waktu untuk memanen hikmah. Pengalaman yang telah bapak dan ibu kumpulkan selama puluhan tahun adalah kekayaan yang tidak ternilai. Jadikan pengalaman itu sebagai cahaya yang menerangi keluarga.
bukan sebagai beban yang terus disesali. Dengan begitu, kehadiran Bapak dan Ibu akan selalu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitar. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, masa tua bukanlah akhir dari kebahagiaan, melainkan kesempatan untuk menikmati hidup dengan hati yang lebih bijaksana. Teruslah menebarkan kasih sayang, memperbanyak doa, dan mensyukuri setiap hari yang masih Tuhan anugerahkan. Pada segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan menutupnya dengan sebuah pesan penuh harapan, serta doa agar setiap orang tua dapat menjalani usia senja dengan hati yang damai, dicintai keluarga, dan selalu merasa berarti. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan kita hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Saya berharap setiap segmen yang kita bahas bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kasih, sayang di dalam keluarga selalu memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu, hari ini masih menjadi kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki hubungan, menghangatkan hati, dan menikmati usia senja dengan lebih damai. Jika ada satu pelajaran yang dapat kita bawa pulang hari ini, mungkin pelajaran itu adalah bahwa ketegasan bukanlah penyebab utama seseorang mengalami kesepian di masa tua. Bapak dan Ibu, jangan biarkan penyesalan mengambil kebahagiaan yang masih bisa dinikmati hari ini. Jika masih ada kesempatan untuk menelepon anak, lakukanlah. Jika masih bisa memeluk cucu, nikmatilah momen itu. Jika masih dapat mengucapkan, ayah sayang padamu, atau ibu bangga kepadamu, jangan menundanya lagi. Batang kata, satu kalimat sederhana mampu menyembuhkan luka yang telah tersimpan selama bertahun-tahun. Kasih sayang yang diungkapkan dengan tulus tidak pernah datang terlambat. Ingatlah bahwa nilai seorang ayah atau ibu tidak diukur dari kesempurnaan, melainkan dari ketulusan hatinya. Ya, Bapak dan Ibu telah melalui begitu banyak perjuangan, pengorbanan, dan doa demi keluarga. Semua itu tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak selalu terlihat, tetapi benih-benih kebaikan yang telah ditanam akan tetap hidup di dalam hati anak-anak dan cucu. Teruslah menjadi pribadi yang membawa ketenangan, memberikan doa dan kasih sayang. Sebelum kita berbicara, jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan menemani perjalanan usia senja dengan berbagai renungan dan inspirasi. Jangan lupa juga memberikan like, karena dukungan sederhana dari Bapak dan Ibu sangat berarti untuk membantu channel ini terus berkembang. Silakan tuliskan pendapat atau pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar, karena saya senang sekali membaca setiap cerita yang dibagikan. Dan jika menurut Bapak dan Ibu pembahasan ini bisa memberikan manfaat bagi keluarga, sahabat, atau tetangga, mohon bantu share video ini agar semakin banyak orang tua yang mendapatkan semangat dan penguatan. Akhir kata, saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, umur yang berkah, hati yang damai, serta keluarga yang penuh kasih sayang kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga setiap hari dipenuhi rasa syukur, setiap langkah diberi kemudahan, dan setiap doa dikabulkan pada waktu yang terbaik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai bertemu kembali pada perbincangan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum, dan ingatlah bahwa kasih sayang yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali ke hati orang-orang yang kita cintai.